Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali kita berjumpa dalam Renungan Malam channel YouTube Jemaat GKS Sampit. Pada malam hari ini, saya Pendeta Setiani akan bersama-sama mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amos pasalnya yang kelima ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Namun saya akan membacakan bagian satu ayat saja, yaitu ayat 14, yang demikian bunyinya, "Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan." Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Amos pasal 5 ayat yang ke-7 hingga yang ke-17 ini adalah berisikan kecaman Tuhan terhadap umat Israel, terhadap bangsa Israel, karena kejahatan, karena ketidakadilan mereka. Serta di sini seruan untuk bertobat mencari keadilan. Tuhan murka. Kenapa? Karena mereka menindas orang-orang miskin, menindas orang-orang yang tidak berdaya, bahkan mereka memutarbalikkan hukum. Dan juga melakukan penyembahan berhala atau dengan kata lain tidak setia kepada Allah. Nah, pesan ini sangat penting bagi umat Israel. Karena apa? Karena menekankan pentingnya keadilan, pentingnya kebenaran, dan pentingnya mencari Tuhan itu sebagai jalan kehidupan mereka atau sebagai kehidupan umat. Nah, kita akan melihat beberapa poin penting menjadi perenungan kita pada saat ini. Yang pertama adalah kecaman atas ketidakadilan. Di sini Tuhan mengecam Israel. Karena apa? Karena mereka memutarbalikkan keadilan di gerbang kota dikatakan, dan menindas orang miskin yang membutuhkan, dan juga menyuarakan untuk pertobatan. Tuhan menyerukan kepada Israel di sini untuk mencari yang baik dan bukan yang jahat, membenci yang jahat dan mencari yang baik. Karena apa? Karena mereka ketika mereka tidak mengindahkan lagi teguran Tuhan, ketika mereka tidak memperbaiki tingkah perbuatan mereka, ketika mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan sang kebenaran itu, maka hukuman itu akan datang. Hukuman itu tidak akan terelakkan. Jadi jika Israel tidak bertobat, Tuhan akan mendatangkan hukuman yang dahsyat atas mereka. Dan termasuk juga mereka akan mengalami kehancuran di dalamnya. Mereka akan mengalami pembuangan. Dan itu adalah bentuk hukuman atau pengajaran Tuhan bagi umat Israel. Nah, kemudian selanjutnya Tuhan juga menekankan di sini. Firman Tuhan juga menekankan melalui Nabi Amos bahwa bagaimana ibadah yang benar itu. Tuhan tidak tertarik pada persembahan. Tuhan tidak tertarik pada ritual atau upacara keagamaan yang kosong, tetapi Ia menginginkan keadilan dan kebenaran yang mengalir seperti air, itu dikatakan. Karena itu penekanan di sini adalah pentingnya keadilan. Keadilan dan kebenaran adalah syarat utama untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Artinya bukan hanya sekedar ritual agama yang kosong. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tidaklah salah ketika kita melakukan ritual ibadah. Tidaklah salah ketika kita bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Karena sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikat adalah mati. Penting bagi kita tidak hanya melakukan ritual karena itu hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi Tuhan ingin kita berbuah. Tuhan ingin kita menjadi berkat. Tuhan ingin kita merefleksikan iman kita itu. Itu yang Tuhan kehendaki. Karena itu ketika Ia mengatakan bahwa mencari Tuhan agar hidup. Karena ketika
mereka hidup untuk dirinya sendiri, tidak hidup di dalam Tuhan, mereka akan mati. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya ketika mereka hidup di dalam Tuhan, hanya ketika mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan mendapatkan kehidupan itu. Dan ketika hidup mereka bisa berbuat apa-apa, artinya hidup benar, hidup adil, hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari peringatan ini, apa yang bisa kita petik, apa yang kita bisa pelajari pada masa kini? Pesan Amos ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Mengingatkan kita untuk mencari Tuhan. Nah, saat ini banyak sekali rumah-rumah atau tempat-tempat ibadah. Banyak sekali keyakinan penyembahan-penyembahan yang dilakukan. Tetapi apakah benar itu sungguh-sungguh mereka berjumpa dan menemui Tuhan? Apakah benar itu sungguh-sungguh mereka mengalami Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan? Karena sesungguhnya adalah apa yang mau dikatakan oleh Amos di sini, mencari Tuhan bukan sekedar kita melakukan rutinitas ritual kita, tetapi dengan sungguh-sungguh hidup melekat dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, dan selalu mengundang Tuhan itu hadir dalam diri kita, dalam hati kita, dalam hidup kita. Karena itu akan nampak dalam setiap keberadaan hidup. Ketika kita sungguh-sungguh ada Tuhan di dalam hidup kita, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang benar, yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu, ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang sesungguhnya dinyatakan dalam tindakan dan perbuatan. Tidak hanya sekedar melakukan ritual untuk diri sendiri. Mungkin kita berpikir ibadah kita sudah benar. Tetapi di sini Amos mengingatkan kita. Kemudian yang kedua adalah Amos juga mengingatkan bagaimana kita menegakkan keadilan dan hidup dalam kebenaran. Hari-hari ini banyak sekali kita melihat kasus-kasus. Banyak sekali terjadi. Bagaimana keadilan itu diputar balikan. Orang sering mengistilahkan seperti ini. Hukum itu tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Orang yang tidak berdaya, orang yang tidak memiliki apa-apa, mereka akan terus ditekan. Dan hukum tidak berpihak pada mereka. Tetapi ketika orang yang memiliki kekuasaan, orang memiliki segalanya, meskipun dia telah melakukan tindakan perbuatan yang salah, tetapi hukum tidak bisa menyentuhnya. Orang miskin tidak berdaya karena kemiskinannya. Lalu mereka melakukan satu tindakan yang meskipun itu memang salah, tetapi hukum yang sangat berat berlaku atas hidup mereka. Karena mereka tidak berdaya, mereka ditindas, mereka ditekan. Tetapi berbeda dengan orang yang melakukan korupsi yang besar. Mereka tidak tersentuh. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, di dalam Tuhan ini yang diingatkan oleh Amos. Kemudian juga hidup dalam kebenaran. Bagaimana hidup dalam kebenaran? Dusta, bohong, mutarbalikan fakta itu terjadi dan seolah-olah suatu hal yang biasa. Nah, ini Amos mengingatkan kita kembali. Mungkin kita bisa berbohong, tidak menyatakan kebenaran, tetapi manusia mungkin tidak tahu, tetapi Tuhan sangat tahu. Lalu dari keseluruhannya di sini Amos menyatakan panggilan untuk bertobat dan mencari Tuhan dengan hati yang tulus serta menegakkan keadilan dalam segala aspek hidup kita. Amos mengingatkan kita saat ini bahwa pertobatan dan berpaling pada Tuhan itu adalah jalan satu-satunya untuk beroleh keselamatan dan terhindar dari murka Allah. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang sungguh setia, sungguh mau berlaku adil dan hidup benar, sungguh mau berpaling dan bertobat di hadapan Tuhan dengan benar, sehingga kita akan beroleh pengampunan dan pertobatan. Itu akan tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih atas firman-Mu ya Allah. Terpujilah nama-Mu. Biarlah firman ini senantiasa menjadi pelita yang akan menuntun kami dalam jalan yang terang dan benar. Sehingga kami dapat menunjukkan buah-buah yang benar dalam hidup kami. Mampukan kami, dan Engkaulah yang selalu ada setia menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Shalom.